Ahmad Sinda. Kami silakan. Anak bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Ibu pengen suatu saat ibu tua, ada anak dari Tambah Asri ini yang jadi menteri. Katanya jadi presiden. Ayo. Bisa kalian. Ayo, kalian bisa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Juang ngurusi tanah barang saya ngadu presiden loh sampean, Pak. Gara-gara tanah Tambah Asri. Pak, bener Pak. Saya ngomong Bu Risma apa? Bu Risma minta apa? Enggak Pak Presiden. Saya minta satu aja. Warga Tambah Asri itu bisa dapat. Itu gimana ceritanya? Saya berjuang kemana-mana itu Pak. Kita berjuang sekali lagi ya Pak. Mudah-mudahan kita berhasil. Ya. Dan sekaligus menandai peresmian lapangan olahraga Tambah Asri. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk lapangan olahraga Tambah Asri, kebanggaan warga RW 6 Tambah Asri, Kelurahan Moro Krembangan. Baik, satu lagi bukan hanya tingkat nasional, tapi bisa juga penggunaan lapangan olahraga. Yang pertama memang untuk rumah susun itu kami masih butuh banyak. Dan ini sebetulnya rumah susun itu kalau teman-teman lihat di awalnya tuh sangat kumuh tempatnya. Tapi tadi menjadi bersih sehingga menjadi tempat untuk salah satu community centernya di situ gitu. Jadi nanti itu ada lapangan futsal, kemudian juga tempat fasilitas yang lain. Tuh. Tahun ini kami tadi kemarin saya minta tambahan dari Pak Kementerian itu satu blok lagi, kemudian satu twin blok. Nah kemudian kita juga bangun kembali rumah susun. Itu jadi memang kejar-kejaran, kita nggak bisa sekarang karena masyarakat sekarang sudah welcome dengan rumah susun. Dulu kan kayaknya tinggal rumah susun itu paksaan gitu. Tapi sekarang mereka sudah rumah susun itu sudah menjadi salah satu alternatif mereka gitu. Jadi banyak yang kita rencanakan ada di Tanah Kali Ginding, kemudian ada di Gunung Anyar, kemudian ada di di Sememi itu juga ada. Di daerah barat juga ada beberapa tempat. Kemudian ada ex pabrik karung Rosella. Kemudian ada di pompa Kalidamiskru. Sebetulnya tujuan saya makanya saya datang ke area-area seperti ini. Sebetulnya kemarin rencana saya di satu tahun terakhir itu saya kepingin memotivasi warga untuk tidak menyerah begitu. Nah tapi ternyata saya ada kendala COVID ini, tapi ini sudah mulai membaik, data kita sudah mulai membaik, jadi saya berani turun. Gitu. Nah tujuannya memang untuk membangun motivasi, karena tidak ada gunanya saya membangun Surabaya ini bagus kalau kemudian manusianya tidak mendapatkan apa-apanya. Ya. Sekolah sendiri bagaimana? Ini masih dianalisa karena rapid testnya belum selesai. Jadi belum selesai, kita rapid semua karena bukan hanya guru sama tenaga pendidikan, tapi semua termasuk orang tua dan anak. Nanti kita rapid semua karena kita tidak ingin kecolongan gitu. Apakah target sendiri Bu kapan mulai? Ya nanti kita akan tahu karena begini. Jadi kalau rencana itu ternyata kita tes ada yang satu positif, kita gugur nih. Jadi kita harus selesaikan dulu ini. Kita pindah sekolah lain gitu. Kayak gitu. Jadi bukan kita langsung semua buka, kita uji coba dan sudah beberapa disimulasikan. Tapi begitu yang simulasi itu kita tes ada yang positif, maka kemudian gugur dia.
Bu, dari 21 sekolah sampai saat ini evaluasinya yang Ada layak, 19. yang sudah layak. Iya, tapi ini masih tes. Iya. Tes belum selesai. Ya. Rata-rata kekurangannya apa itu, Bu? Ya, rata-rata kalau yang berasal itu kan kita lihat kondisinya. Jadi misalkan toiletnya seperti apa, kemudian ruangannya seperti apa, kan karena kalau keluar itu harus diatur. Kemudian bangku-bangkunya seperti apa gitu. Jadi macam-macam masalahnya. Ini mungkin momentum saya untuk saya bicara terakhir di hari kemerdekaan bahwa sebetulnya kalau kita melihat secara flashback itu sebetulnya saat para pejuang itu mencoba bertahan saat itu untuk bisa mencapai kemerdekaan itu sebetulnya dengan segala keterbatasan. Yang ini tadi saya sampaikan karena dengan keterbatasan kita, misalkan orang tuanya tidak mampu dan sebagainya, itu tidak boleh ada kata menyerah. Dan hal itu sudah dibuktikan oleh para pejuang-pejuang itu. Dengan segala keterbatasan mereka mampu mengalahkan bala tentara terbesar saat itu di dunia. Jadi artinya apa? Saya sampaikan contoh, kita bisa mencontoh. Dengan segala keterbatasan maka kita tetap harus berusaha sekuat tenaga untuk kita berhasil dan untuk kita bisa sukses. Itu karena perang yang sesungguhnya yang terjadi saat ini adalah perang kemiskinan dan kebodohan. Jadi tidak bisa kemudian dengan alasan kita miskin, kita tidak mampu, kemudian kita tidak berhasil. Itu tidak ada alasan lagi. Itu yang saya message, itu yang ingin saya sampaikan. Ya. Ya, Bu. Ya. Giri. Sudah, masuk lanjut. Senang nggak? Ada lapangan ya sekarang. Bisa jadi sentra PKL itu masih bisa ya. Ya Mas, Pak Ruben. Mas Ari ini bisa itu jadi sentra PKL tuh depan itu ya. Jadi kebetulan sini ada Iya. ikon untuk komunitas sendiri itu. Iya. Oh iya, iya. Para dagang sini. Dulu enggak karena Iya, gitu kok perumahan. mana bolanya ya? Ya di sana lah. Kayaknya muter-muter, Bu. Sinda, kami silakan. Anak bisa mengembangkan minat dan bakatnya dan bisa berprestasi. Wali Kota Surabaya sekaligus mendukung lapangan futsal dan lapangan voli yang dipersembahkan oleh Ibu Wali Kota Surabaya untuk warganya tercinta, yaitu warga RW 6 Tambah Asri Kelurahan Moro Krembangan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Wali Kota Surabaya atas nama warga RW 6. Ketua RT. Ini dari dulu segini loh. RT-nya 01 sampai 36, Mbak. Kurang berubah ya. Saya masih ingat ini awal jadi wali kota. RW ini 36 ini. Sekalian sehat ini luar biasa. Sekarang ini, jadi kita harus bersyukur betul kalau kita masih dalam kondisi sehat. Jadi kalau
Ada yang ngomong penyakit ini itu nggak ada, itu bohong. Kemarin sampai kemarin di rumah sakit masih 900 lebih. Ini nanti baru saya cek, biasanya sore kelar hitung-hitungannya. Yang rawat jalan masih 600 lebih. Jadi saya masuk jadi wali kota, Pak, ke sini disohabatin yang di peteng banjir. Aduh, aku mau kudu nangis, saya bingung bisa. Wes ngono di apa namanya barengan karo mbak-mbak itu. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya menyampaikan ini? Saya nggak sampai 1 tahun saya selesai wali kota. Saya Februari saya mohon pamit, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya ingin menyampaikan kenapa saya masih bertahan menjadi wali kota. Saya ingin sampaikan kepada penjenengan semuanya, karena tujuan saya warga Surabaya lebih sejahtera. Tahun lalu saya sebelumnya sudah diminta oleh Bu Mega untuk jadi menteri. Tapi saya masih ingat bahwa saya masih harus menyelesaikan sumpah saya. Saya jadi wali kota. Kenapa? Saya ingin menyampaikan, saya ingin penjenengan semua, taruhlah dari 1000 ini, 10 aja. Dari 10 ini 1 saja bisa mengambil apa yang saya sampaikan. Jadi Ibu, Bapak Ibu sekalian, kenapa, mohon maaf, saya belajarnya dari Al-Quran. Sampai ada surat Wal Asri, demi waktu. Karena waktu itu pemberian Tuhan yang tidak akan pernah terulang kembali. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Kalau kemarin saya, ya Bu, saya jadi menteri. Terus kemudian ada masalah ini, saya tidak bisa ngawal. Saya mungkin tidak bisa maafkan diri saya. Jadi karena itu saya berharap, Bapak Ibu sekalian, misalkan ya Bapak Ibu sekalian, nanti kalau sudah pandemi ini selesai, saya berharap ini juga lapangan ini bisa jadi untuk ekonomi warga. Caranya misalkan, kita bisa buat bazar misalkan.